Lanjutan part 2, Musa dibesarkan di istana Fir'aun. Musa kemudian dibesarkan di istana, mendapatkan pendidikan Mesir dan hidup seperti pangeran. Hari, ketika Musa sudah dewasa, ia pergi keluar melihat penderitaan bangsa Ibrani, yang saat itu dijadikan budak oleh bangsa Mesir. Saat itulah ia melihat seorang mandor Mesir memukul seorang Ibrani. Hatinya tergerak oleh belas kasihan dan ia melenyapkan orang Mesir itu lalu menyembunyikan di pasir. Ketika Fir'aun mendengar hal itu, ia berusaha melenyapkan Musa. Maka Musa melarikan diri ke tanah Midian. Musa membantu mereka memberi minum ternak, dan sebagai rasa terima kasih, Yitro memberikan anaknya, Zipora, sebagai istri Musa. Dari pernikahan ini, Musa memiliki seorang anak bernama Gersem. Selama bertahun-tahun Musa hidup ketika ia mendekat, Tuhan berbicara kepadanya dari dalam semak itu, memanggilnya untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Musa merasa tidak layak dan takut. Siapakah aku, sehingga aku yang akan pergi menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Pergi menghadap Fir'aun, Raja Mesir, dan menyampaikan pesan Tuhan. Menolak permintaan itu. Ia bahkan berkata, siapakah Tuhan itu, yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Aku tidak kenal Tuhan itu dan tidak akan membiarkan orang Israel pergi. Tulah-tulah tersebut. 1. Air menjadi darah. 2. Katak melanda Mesir. 3. Nyamuk. 4. Lalat pikat, lalat besar. 5. Penyakit ternak. 6. Bara, borok, bisul. 7. Hujan, es dan api. 8. Belalang. 9. Kegelapan selama 3 hari. 10. Kematian anak sulung. Setelah setiap tulah, Musa dan Harun kembali meminta agar Fir'aun membebaskan bangsa Israel, tetapi hati Fir'aun tetap keras. Ia tidak mau tunduk kepada kehendak Tuhan, sampai akhirnya tulah ke-10, kematian anak sulung, mengubah segalanya. Sebelum tulah terakhir dari perayaan Paskah, setiap keluarga Israel diminta menyembelih anak domba yang tidak bercacat. Darah domba itu harus dioleskan pada ambang pintu rumah mereka. Mereka harus memakan daging domba itu dengan roti tak beragi dan sayuran pahit, dengan pakaian siap bepergian. Tuhan berkata, apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat dari kamu. Tidak akan ada tulah kemusnahan besar di Mesir. Terdengarlah ratapan besar di seluruh negeri Mesir. Fir'aun, yang hatinya selama ini keras, akhirnya menyerah. Ia memanggil Musa dan Harun di malam hari dan berkata, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Pesan moral dari kisah ini bahwa, yang penting adalah ketaatan, kepercayaan, dan kesiapan untuk bergerak saat Tuhan memanggil, walaupun dalam keterbatasan.